kita sudah mayat. Singkaruannya, perasaan kita ini mayat. Makanya saya bilang jangan lagi ingat apa-apa. Itu panitia sudah mengatur posisi blok-bloknya, tendanya, sampai makannya, semua panitia sudah siapkan semuanya. Terbenam matahari masuk tanggal 10 Zulhijjah, itu jamaah akan diberangkatkan lagi ke Musdalifah. Lewat tengah malam, ini karena tempat di Musdalifah ini adalah padang pasir ya, kurang lebih sekitar 3-4 kilo dari prosesi pelontaran. Jalan. Ya, di situ tidak ada lagi kendaraan. Prosesi pelontaran Aqabah ini, ya, 1 kloter, ya. Arafah itu sebenarnya bayang-bayang ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Bilang sama itu batu, batu, kau nanti menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah ya. Iya. Ya ngapain setan dilempar? Iya. Kan? Setan kok dilempar gitu? Untuk apa? Mayu tahu mau kabe? Masuk lagi. Kalau sudah ada perasaan tak begitu, assalamu alaika ya Rasulullah. Guru, saya sedikit ingin kontekstualisasi tadi tentang As-Singkaruang itu. Sekarang ini kan pemerintah Arab Saudi tahun 2021 yang lalu akhir ya, Imam Abdurrahman bin Sudais itu kan membuat sebuah teknologi yang disebut dengan yang metaverse itu, yang bisa dilihat Ka'bah dari jarak jauh seluruh dunia. Apa itu mungkin kira-kira gambaran Singkaruang ya? Ya, persis itu. Itulah Singkaruang itu. Jadi kalau ini kan dia mungkin dia tidak masuk dalam kategori maya kan, tapi metaverse itu kan menyaksikan dengan nyata. Sama dulu misalnya kayak Nabi Sulaiman memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis itu. Itu bukan maya, itu nyata. Makanya saya kadang-kadang bilang bahwa jangan-jangan teknologi Nabi Sulaiman itu jauh lebih maju dibanding teknologi metaverse yang ada sekarang. Karena dia nyata. Memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sekejap mata. Kan siapa namanya yang manusia yang Al-Barkiyah ya. Dia tanya Ifrit, berapa lama kesanggupanmu memindahkan itu singgasana Ratu Bilqis ke istana saya? Ifrit bilang sebelum Tuan turun dari kursi singgasana. Sulaiman bilang Mas Hebegai terlalu lama. Ada yang lebih cepat kah? Ada yang lebih cepat? Bilang ada. Itu manusia yang rupa tahu tanya jing. Itu Walid Pungal Ta'ala Al-Barki itu. Al-Barki bilang, berapa kecepatanmu kau? Nabi Sulaiman nanya. Bilang sebelum Tuhan berkedip, itu barang sudah ada di sini. Masya Allah. Makanya saya bilang ini teknologi waktu itu itu sebenarnya jauh lebih maju dengan teknologi yang ada sekarang. Ya. Itu artinya bahwa metaverse ini, ya, kalau kita bahasakan tadi ini adalah bahasa Singkaruang tadi, bukan dalam bentuk maya. Itu artinya bahwa kita mencoba membayangkan sesuatu yang yang ada di hadapan kita yang akan kita lewati begitu. Ini kan sedikit, apalagi jamaah kita mungkin ada yang belum pernah berangkat jamaah haji sama sekali, membayangkan Jeddah saja seperti apa atau bagaimana? Jadi Singkaruang yang dimaksud di sini tidak mesti harus pernah atau nyata dalam penglihatan mata batin itu. Yang penting murape sama, saya sudah di Jeddah. Saya sudah kalau Ka'bah kan rata-rata semua orang tahu. Banyak gambarnya banyak di televisi ya kan. Dia lihat dirinya sementara tawaf. Tapi intinya adalah bagaimana Singkaruang itu bisa menggerakkan batin kita langsung ke Arash. Ya, atau langsung ke Lauhil Mahfudz, agar supaya ketika kita Singkaruang pada saat mau berangkat itu kita berangkat, perjalanan kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, dan kembali pulang ke tanah air. Kita lihat diri kita kembali duduk di tempat yang kita tempati mau salat itu. Nah, hikmahnya apa? Ini di samping menjadi doa. Karena insya Allah kalau begini Singkaruang, insya Allah tidak pernah ada jamaah yang meninggal di tanah suci, dia pasti kembali datang ke rumahnya kembali.
Baraka nari Singkaruang. Dengan keyakinannya itu. Dengan keyakinannya itu insya Allah dia akan kembali ke tanah air. Dengan menggunakan teknologi Singkaruang ini. Metaverse. Iya. Ala orang Mandar, ala orang Bugis. Nah, tentang kaitannya tadi dengan mikot ini, Guru. Atau mikotnya di mana menurut Guru? Di bandara. Di bandara. Di bandara King Abdul Aziz. Di Jeddah. Pada saat itu yang tadi itu yang pakai ihram itu tadi yang menganggap bahwa kita ini sudah mati di situ. Jadi setelah tiba di Jeddah sebaiknya sebelum ihram mandi dulu, kan ada mandi sunnah ihram. Disunnahkan kita mandi sebelum bersih-bersih dulu. Kan kalau kita sudah niat ihram, disitulah awal berlaku ketentuan larangan-larangan ihram. Ya kan? Makanya saya sarankan kepada jamaah mandi bersih dulu. Ya, di samping ada Pak Haji disiapkan di sana kamar mandi. Kamar mandi di sana di bandara, di bandara. Oh, di bandara. Okay. Itu disiapkan di bandara dan itu kamar mandinya banyak. Makanya saya berapapun banyak jamaah yang tiba di bandara pada saat itu tidak akan antri itu. Butuh waktu tidak terlalu lama. Butuh waktu tidak terlalu lama. Mandi niatnya 2 tadi. Apa? Bahkan 3 kalau mau lebih sempurna. Pertama itu mandi sunnah ihram. Yang kedua kita niatkan mandi tobat. Dan yang ketiga ini yang paling penting saya lupa sampaikan tadi. Kita mandi jenazah bahwa kita ini sudah mati. Makanya ketika wudhunya nanti wudhu jenazah kita pakai 4 fardu saja itu. Iya, apa itu? Kan kalau misalnya dalam Al-Quran itu intinya wudhu kan cuma yang faksilu wujuhat, yang rukunnya. Ya rukunnya kan basuh mukamu, terus amsahu biruusikum, basuh kepalamu dan kaki. Jadi siapa ini? Kau itu mayat. Makanya tadi saya bilang ketika menggunakan ihram, kita lihat diri kita itu bukan sekedar pakai ihram tapi sudah menggunakan kain kafan. Itu dimulai dari mandi tadi. Kita sudah menggunakan kain kafan. Kita sudah mayat. Singkaruannya perasaan kita ini mayat. Makanya saya bilang jangan lagi ingat apa-apa. Jangan lagi ingat pekerjaan, jangan lagi ingat keluarga, jangan lagi ingat harta benda. Apalagi secak-caknya kan banyak. Emosionalnya tidak bisa dikontrol selama proses. Nah, inilah Singkaruang ini sebenarnya sekaligus mendidik kita untuk tidak terpengaruh kepada hawa nafsu itu. Ini sebenarnya mengajarkan kita, saya sudah mayat, saya tidak boleh begini dan sebagainya. Itu sebab ada motivasi dalam diri kita yang paling dalam untuk menghindari hal-hal cair, hal marah-marah di sana dan sebagainya. Itu sebenarnya itu tujuannya. Sekarang kita masuk di fase 2 ya. Kita masuk di fase 2. Ini tentang Armuzna. Ya, kita masuk di Armuzna. Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai puncak peribadatan ibadah haji. Saya ingin ke Pak Haji Syed Rusli dulu ini bisa digambarkan kembali ke kita semua pada jamaah kita. Seperti apa gambaran pergerakan jamaah haji kita ini masuk di tanggal 8 Zulhijjah dan seterusnya sampai kemudian selesai peribadatan haji itu. Silakan. Baik. Jadi seperti pemerintah sudah tetapkan RPH ya, rencana perjalanan haji. Ini sudah ditetapkan bahwa bersama perjalanan itu paling lama itu 42 hari. Itu dari awal. Jadi setelah kita melalui fase pertama menyelesaikan umrah tadi ini, memang ada spasi di mana jamaah pada saat kembali ke hotel setelah melakukan tawaf sa'i tahallul ini, tentu kain ihram yang digunakan dari miqat tadi ini sudah dilepas, ya, dan menggunakan baju seperti yang sudah lepas. Artinya hukum pelarangan itu sudah tidak lagi. Di sini jamaah bisa memanfaatkan waktu, ya, untuk mungkin bisa melakukan umrah dan tentu akan mikot lagi.
akan meningkat lagi. Sudah ada ditentukan di yang dekat di daerah haram ya. 8 hari loh ya. Ya, jadi ini kurang lebih 8 hari setelah kita pelaksanaan tadi ini untuk menuju ke fase puncak ibadah haji. Jadi itu anjuran pemerintah 3 hari sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Memang kita sudah dianjurkan untuk 3 hari sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Okay. Jadi 8 Zulhijjah ini adalah prosesi yang memang dianjurkan oleh pemerintah, walaupun ulama ya biasa rute itu masuk ke Mina baru ke Arafah. Tetapi ini karena berpikir orang banyak sehingga pemerintah membuat rute dari hotel langsung ke Arafah tanpa melewati Mina. Iya. Jadi ini proses ini karena ini orang banyak ya, menggerakkan seluruh jamaah Indonesia yang ada di Mekah pada waktu itu berangkat bersamaan di semua hotel. Tentu menggunakan bus. Nah, di situ diantri. Jadi biasanya pada tanggal 8 Zulhijjah itu mulai prosesi pagi paling jauh sampai siang, mungkin sampai jam 1 prosesi untuk memberangkatkan jamaah. Dan dipastikan jamaah insya Allah akan berada di wilayah Arafah itu sore hari pada tanggal 8 Zulhijjah. Sore hari tanggal 8 Zulhijjah. Iya, mungkin ada yang tiba siang karena ini prosesi kan berangsur-angsur. Yang jelas pada hari bersamaan semua harus wajib, mulai dari orang sakitnya apanya semua diberangkatkan. Gambaran dari hotel ke Arafah itu berapa jauh jaraknya? Ya. Jadi kalau berhitung jarak ya, itu sekitar 21 kilo. 21 kilo. Jadi kalau kita hitungan-hitungan di Pulau Sedikit sangat dekat. Tapi macetnya karena ini semua penduduk semua orang-orang yang ada di wilayah Mekah ini yang ingin berhaji itu akan menuju ke satu titik. Karena di sana ada rukun. Nah, jadi prosesi pemberangkatan tadi ya. Kalau sakit memang ada teknis. Jadi ini juga perlu. Kalau ada orang sakit itu ada panitia tersendiri akan mengawal. Tergantung sakitnya bagaimana. Ada tim medisnya. Ada tim medis. Ada tim medis. Mungkin dia tidak diberangkatkan bersama jamaah karena mungkin dia sementara di infus atau apalah. Pokoknya sepanjang dia masih hidup, pingsan pun dibawa. Itu akan diatur. Artinya panitia di atas ini akan mengatur seperti apa teknis memberangkatkannya. Nah, itulah gunanya panitia yang ada di Arab Saudi mengurusi semua jamaah dan memastikan didorong pakai kursi itu ya. Jangankan didorong, orang pingsan saja itu dibawa ke Arafah. Tapi bukan bersamaan pada tanggal 8 itu. Mungkin besoknya. Ya. Mungkin besoknya pada saat tanggal 9 saja tapi karena fisiknya harus mungkin insyaallah nanti nang guru. Jadi begini. Prosesi pemberangkatan begitu tiba di Arafah, ini tidak perlu jamaah risau memikirkan di mana kita akan tinggal di Arafah. Itu panitia sudah mengatur posisi blok-bloknya, tendanya, sampai makannya semua panitia sudah siapkan semuanya. Jadi jamaah tinggal di drop ke tempat yang sudah ditentukan berdasarkan kloter dan maktabnya, menempati tenda. Jadi dia akan bermalam ke malam tanggal 9 Zulhijjah. Besoknya wukuf. Tentu sebelumnya tadi yang terlupa ini, sebelum kita tinggalkan hotel tadi ini, itu tadi kembali bermiqat. Itu yang sempat terlupa. Jangan sampai pakaian yang kita pikir ini pakaian yang berjahit itu kita kembali lagi berniat seperti yang tadi di Jeddah. Nah, niatnya dari hotel menggunakan kain ihram, laki-laki, perempuan dan larangan semua berlaku. Dari situ tanggal 8 Zulhijjah. Bermalam tiba di Arafah, di hotel tadi, hotel Mekah, tiba tanggal 8 katakanlah sore paling jauh, berarti bermalam menunggu besok tanggal 9 Zulhijjah ya, walaupun malam ya sudah masuk kategori 9 Zulhijjah tapi puncaknya duhur siang tanggal 9 itu. Ini prosesi wukuf, hadir secara fisik di Arafah lewat mungkin teknisnya dari petugas kloter. Ini jamaah dalam satu tenda, biasa dianjurkan oleh pemerintah, ada seolah-olah ya dibawa kondisi wukuf itu pada duhur itu seperti orang sholat Jumat. Ada khatib. Jangan tapi untuk mengawal ya. Di dalam tenda. Di dalam tenda. Jadi ini masing-masing
karena masing-masing kloter punya pembimbing ibadah, punya ketua kloter. Jadi masing-masing tidak mesti bercampur dengan orang lain. Ada juga jamaah yang mungkin memisahkan diri, itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, walaupun dia mungkin tidak ikut. Tapi yang jelas dalam satu kloter itu memang sudah harus begitu. Iya. Artinya ini untuk mengantar jamaah lebih khusyuk bahwa kita sudah di Arafah. Mengingatkan dia bahwa ini kita sudah di Arafah, ini puncak haji. Ya, secara fisik. Jadi lanjut. Begitu setelah selesai prosesi wukuf tadi ini, itu jelang terbenam matahari masuk tanggal 10 Zulhijjah, itu jamaah akan diberangkatkan lagi ke Musdalifah. Jadi startnya jamaah itu terbenam matahari ya, menuju ke Musdalifah yang jaraknya kurang lebih mungkin 7 kiloan kalau salah. Itu ke Musdalifah berangsur-angsur terbenam matahari sampai paling jauh itu jam-jam 11 malam. Jadi semua jamaah dari Indonesia ini, dari berbagai tenda yang ada di Arafah ini, diantar lagi oleh bus yang sudah disiapkan ya dari awal oleh panitia, memberangkatkan berdasarkan rombongan masuk ke Musdalifah. Jadi di Musdalifah ini mulai ada yang tiba pas mungkin sudah salat maghrib, isya, sampai jam 10 sampai jam 11 semua jamaah dipastikan bahwa semua sudah berada di Musdalifah. Lewat tengah malam, ini karena tempat di Musdalifah ini adalah padang pasir ya. Tidak ada tenda di sana, dan terakhir ini pemerintah Arab Saudi bersama dengan pemerintah Indonesia itu tempat di sana itu sudah disiapkan karpet. Ini hanya alas untuk duduk ya. Untuk duduk, karena di sana ya mabitnya di Musdalifah ini separuh malam ya. Separuh malam. Jadi posisi di sana apa yang dilakukan? Mabit ya. Diam, insyaallah nanti sebentar di guru. Jamaah akan digerakkan lagi dari Musdalifah menuju Mina itu paling cepat sekitar jam 1 waktu Saudi. Jam 1 dini hari malam. Dini hari. Malam. Jadi yang pertama tadi tiba mungkin maghrib, itulah yang diberangkatkan lagi lebih awal menuju Mina. Itu naik bus, bukan jalan kaki. Naik bus lagi ke tenda yang sudah disiapkan juga di Mina. Sama tadi tenda di Arafah tapi agak sedikit eksklusif untuk di Mina, tenda beda dengan di Arafah ya. Jadi di Mina itu posisi jamaah diberangkatkan dari Musdalifah itu paling jauh habis jamaah di area Musdalifah itu sekitar jam 6 jam 7 pagi. Paling jauh. Jadi ada yang tiba mungkin jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 subuh tiba masuk di Mina. Itu tibanya di Mina itu tanggal 10 Zulhijjah ya. Tanggal 10 Zulhijjah ini hari ini akan menunggu lagi informasi untuk Aqabah, lantar Jumrah Aqabah. Jadi posisi jamaah sudah tenang di tenda di Mina, itu akan berjalan kaki dari tenda menuju pelontaran. Itu jarak yang biasanya yang pada umumnya jamaah Indonesia yang di tempat itu kurang lebih sekitar 3-4 kilo dari posisi pelontaran. Jalan. Ya, di situ tidak ada lagi kendaraan. Tidak ada kendaraan, jalan. Harus jalan kaki. Jadi posisi Aqabah ini walaupun dikatakan ada waktu-waktu afdal ya, ada waktu-waktu afdal dalam pelontaran Aqabah ini, pemerintah Indonesia lagi bersama dengan pemerintah Arab Saudi mengatur jadwal. Karena jangan sampai seluruh jamaah ini menuju ke satu titik dengan waktu yang bersamaan, karena pernah terjadi ya. Pernah terjadi. Ini lagi. Jadi bukan berarti kita menghindari afdalnya, tetapi kita keselamatan ini ya. Keselamatan. Nah, disitulah posisi pemerintah mengatur. Jadi mudah-mudahan ya amin. Petugas kloter bersama ketua rombongan jangan karena inginnya mau cepat sehingga keluar afdalnya, melihat afdalnya sehingga menabrak mudaratnya yang kena. Jadi itu tadi posisi akan berombongan. Mudah-mudahan ini bisa terpantau prosesi pelontaran Aqabah ini ya. Satu kloter ya bergantian barangkali dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia di sana.
setelah melontar itu hanya Aqabah ya. Jadi ula, usta kita lewati sampai di ujung Aqabah. Dan jamaah Indonesia itu biasanya ya dalam fikih mungkin ada orang yang mengatakan setelah Aqabah saya mau langsung ibadah. Tetapi pemerintah Indonesia ya mengharapkan lagi jangan, karena ini akan beresiko. Nah, sehingga jamaah pada saat selesai Aqabah ini lontar Aqabah 7 berarti tahallul awal. Tahallul awal dilakukan oleh jamaah, apakah dia di penghujung tadi setelah dia Aqabah atau dia kembali ke tenda di Mina, terserah. Nah, ini kan posisi ihram sejak tadi start dari 8 Zulhijjah, Arafah, Musdalifah masih kondisi ihram tadi ini, berarti larangan semua berlaku. Nanti setelah pelontaran Aqabah tahallul awal, berarti di situ kembali ke hotel kita sudah bisa mengganti pakaian. Tawaf ifadahnya? Itu belum. Oh ya. Jadi ceritanya begini. Posisi jamaah sudah selesai lontar Aqabah, kembali ke tenda. Ini besok baru kita mau menghitung. Ini bersamaan hari Id ya. Kalau kita di Indonesia ini kan kita sudah merayakan 10 Zulhijjah. Salat Id. Tapi di Arab Saudi itu tidak ada yang berpikir di mana kita salat Id, tidak ada. Untuk jamaah ya. Untuk jamaah. Jangan sampai cari masjid ya itu mas sambayang. Itu kan biasa ini 10 Zulhijjah. Iya. Salat ini itu pada musim haji tidak ada yang mengenal salat Id. Takbir itu jalan. Allahu Akbar. Iya, ada. Jadi posisi jamaah kembali ke tenda hari tasyrik itu posisi untuk pelontaran kedua itu tetap diatur. Jadi alur dan rute setelah dia kembali ke tenda istirahat, kemudian untuk menunggu lontaran kedua kan masuk ke tanggal 11 ya, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. Itu di posisi 12 Zulhijjah, 11 melontar tiga-tiganya, 12 Zulhijjah melontar tiga-tiganya. Posisi di situ yang membedakan mana yang nafar awal, mana yang nafar sani. Kalau nafar awal berarti posisi di tanggal 12 tidak mendapatkan malam di Mina, dia harus tinggalkan Mina untuk kembali ke Makkah. Ya. Untuk yang nafar sani berarti dia masih nginap di Mina untuk melakukan lontaran pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini posisi, ini yang lupa tadi, akan ada pengaturan oleh petugas kloter ya untuk bertanya ke seluruh jamaah yang dia kawal tentang pemahaman tentang nafar awal dengan nafar sani, karena ini kaitannya dengan jamaah yang ada di Mina yang mana mau pulang dan mana yang mau masih tinggal sampai nafar sani. Kenapa sehingga harus ditentukan itu? Ini terkait pengaturan informasi ke panitia yang ada di Arab Saudi untuk menyiapkan kendaraan, membawa pulang jamaah dari Mina tendanya kembali ke hotel. Ini yang perlu. Jadi jangan karena mengatakan enggak usah saya melapor. Ini akan menyengsarakan lagi panitia. Jadi pada saat jamaah sepakat mau mengatakan kita nafar awal saja satu kloter, berarti laporannya petugas kloter ini menyampaikan bahwa kloter saya semua nafar awal, berarti pada tanggal 12 Zulhijjah bus akan siap menjemput di tenda Mina untuk kembali ke hotel. Nah itu yang memang ada komunikasi yang dibangun oleh pemerintah supaya jamaah ini tertib. Walaupun posisi jamaah kita ini di penghujung pelontaran itu agak dekat dengan hotel, ya. Tetapi kan barang pada saat barang bawaan pada saat kita berada di Mina kan tas tentengan, bukan koper ya, bukan koper besar. Tas tentengan ini untuk bekal. Bekal tadi mulai di Arafah, Musdalifah dan Mina itu hanya mengandalkan koper jinjingan tadi, tas kecil. Jadi posisi pelontaran itu barang bawaan itu semua diletakkan di tenda di Mina, kemudian kita berjalan kaki untuk melontar. Itu yang tadi hari tasyrik 11, 12 dan 13 kalau nafar sani. Kembali ke tenda kalau nafar sani semuanya dijemput oleh bus dan dipastikan karena ini adalah sudah skedulnya pemerintah Arab Saudi, semua jamaah meninggalkan tempat sebelum terbenam matahari, kembali ke hotel. Jadi prosesi begitu jamaah tiba di hotel ini kan mulai dari tanggal 8 Zulhijjah tadi. Berapa hari itu pakai ihram? Kalau pakaian ihram mungkin sekitar 2-3 hari karena Aqabahnya pada tanggal 10 Zulhijjah berarti 8, 9, 10. Itu hanya 3 hari ihram karena Aqabah
bisa dilepas. Jadi hari tasyrik tanggal 11, 12 itu sudah berpakaian biasa dalam pelontaran. Jadi sampai juga kembali ke Mekah itu sudah berpakaian biasa. Satu larangan saja yang di di tahallul awal itu hubungan suami istri yang dilarang. Berpakaian yang sudah berjahit sudah boleh, kembali ke hotel dengan pakaian biasa, satu saja. Ini hubungan suami istri yang berangkat bersama istrinya, bersama suaminya, itu yang masih dilarang. Itu dari Mina ke hotel berapa lama itu? Oh iya. Jadi jamaah setelah melewati ini Ar-Musnah, prosesi kegiatan yang ada di terakhirnya puncak di Mina, Nafar Tsani ini, tiba di hotel, itu tentu jamaah akan mengukur diri. Apakah dia sanggup langsung melaksanakan tawaf ifadah, mengistirahatkan badannya setelah melewati tadi ibadah yang agak-agak melelahkan ini. Kondisi ini memang jamaah tidak mesti lagi harus berombongan masuk ke haram untuk melakukan ibadah, karena mungkin pengalamannya sebelum ke Arafah tadi dia sudah tahu kondisi situasi antara hotelnya dengan Masjidil Haram. Sehingga prosesi pemberangkatan untuk melakukan tawaf ibadah itu tadi kembali ke jamaah, kembali ke person. Kalau fisiknya sudah mampu untuk melaksanakan ifadah, dia akan bergerak ke haram, tidak mesti menunggu malam, menunggu siang, mungkin sesaat dia tiba di hotel langsung. Itu tadi. Selepas pelaksanaan ifadah ini diikuti sa'i, tahallul tsani, akan kembali ke hotel karena dia melaksanakan ifadah ini dengan menggunakan pakaian biasa, bukan ihram lagi kan. Ya. Kembali ke hotel. Jadi posisi pada saat dia kembali ke hotel ini spasinya tadi, karena prosesi wajib rukunnya haji ini semua sudah selesai, sisa satu wada. Jadi posisi antara setelah dia melaksanakan ifadah, jadi ini jamaah akan bebas. Disitulah mungkin dia mau belanja atau dia mau umrah lagi, umrah sunnah, itu bisa dia laksanakan. Itu kalau kloter 13 ini dia menggunakan waktu mungkin sekitar 17 sampai 18 hari itu sebelum ke Madinah. Jadi ini kan jumlah hari ini kan 42 hari yang sudah terlewati ini tadi, baru belum setengah ya belum setengah tadi ini yang dilewati setelah selesai Ar-Musnah. Jadi posisi 17-18 hari sebelum sampai di 18 hari untuk pemberangkatan ke Madinah bagi jamaah tadi yang gelombang kedua, itu tentu satu lagi wajib hajinya untuk wada. Jadi wada di sini pelaksanaannya adalah mungkin bahasa kita tawaf masimang ya, masimang permisi untuk meninggalkan tanah haram Mekah ini untuk menuju Madinah. Jadi dia tawaf saja tanpa sa'i, ya, tanpa sa'i. Kemudian kembali ke hotel, tidak akan kemana-mana lagi, menunggu bus menjemput ke Madinah. Tanah suci. Jadi dia kumpul saja barangnya pada saat bus naik, bus penjemput ini naik bersama barang dan tetap dibantu kru bus untuk menuju. Jadi jarak dari Mekah mungkin di hotel ini kurang lebih sekitar ya 400 berapa ya, 500 kilo lah, 480 sekian para 90-an kilo dari Mekah ke Madinah. Jadi itu perjalanan. Jadi itu setelah ibadah apa? Setelah wada tadi menuju ke Madinah. Jadi prosesi ibadah yang dilakukan di Madinah sesuai dengan apa namanya ini amalan-amalan ya, dikenal sangat akrab di jamaah itu arba'in. Ya, salat 40 waktu salat bersama Imam Masjidil Nabawi. Jadi mudah-mudahan jamaah antusias ini untuk tetap mengikuti, bukan masbuk ya, diupayakan ya prosesi salat seperti kita di sini ya, ada mungkin sebelum azan atau apa di Masjid Nabawi itu bersama dengan Imam Nabawi sampai 40 waktu salat. Setelah selesai 40 waktu salat itu persiapan akan menuju ke bandara yang ada di Madinah yang kira-kira untuk pulang ke Indonesia. Jadi ini jamaah setelah di Madinah jangan pernah berpikir mau kembali ke Mekah.
Karena itu rutenya untuk gelombang kedua seperti itu. Pasti pulangnya dari Pasti Madinah. pulangnya dari Madinah lewat Tapi Madinah. kan ada hotel juga di Madinah. Ya tetap. Jadi jamaah di sana 8-9 hari di Madinah, ukurannya itu 40 waktu sholat ya. Pertanyaan Anda yang Iya. jamaah ini pasti belanjanya di mana? Kapan? Coba dijawab. Ya. Kalau persoalan belanja, ini belanja di Madinah yang tadi. Pada saat 8-9 hari di Madinah, kalau ingin berniat belanja di Madinah, di situ ada. Kalau di Mekah itu tadi spasinya yang 18 hari setelah pulang dari Ar-Muzdalifah tadi. 17-18 Tapi hari. janganlah belanja di depan tadi itu. Mestinya fokus ibadah-ibadah sunnah. Ya. Kan tadi ada 7 hari begitu umrah pertama tadi itu kan masih kredit itu. Upayakan janganlah di situ. Bawa nanti setelah selesai pelaksanaan pulang tadi. Karena ada spasi panjang di situ. Waktunya terserah, ada yang mau ibadah, mau umrah, mau belanja, di situ sudah tidak ada hukum larangan, di situ sudah tidak. Nah itu nunggu Pak Medi deh pas siaran, memang caranya tidak beli oleh-oleh kan, itu juga penting. Iya. Jadi itu intinya, kembali ke tanah suci. Itu jarak dari Madinah hotel ya. Hotel itu sekitar hanya 20 kiloan ke bandara. Yang ada di Madinah. Untuk kembali ke tanah air dengan membawa titel Haji. Amin. Haji Mabrur. Ilham, Haji Subhan. Ya. Saya ke Nungguru sekarang ini, fase terakhir ini Nungguru. Coba bisa dikontekstualisasi kan namanya, atau apa cara kita memandang dari sisi spiritual perjalanan untuk fase kedua ini. Silakan. Ya, kan hadis mengatakan al-hajju Arafah. Ya. Jadi haji itu ya Arafah. Kalau tidak ada Arafah tidak ada haji. Tidak sah hajinya. Maka tadi disampaikan, biar kau sakit, biar kau pingsan, wajib wukuf di Arafah. Itu rukun dan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diwakili. Nah, kenapa? Karena memang haji itu sebenarnya Arafah itu sebenarnya kalau dalam kajian tasawuf, Arafah itu sebenarnya bayang-bayang ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Masya Allah. Makanya pada saat itu tidak ada perbedaan antara pejabat, antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, sama semua. Pakaiannya sama rata semua. Kalau mau lihat gambarannya di mana ya, itulah Arafah itu. Nah makanya Anang Gurupta selalu menyampaikan bahwa sebelum kau tinggalkan Arafah, ambil 7 batu di Arafah. Jadi bukan batu untuk melontar, ini batu Arafah. 7 batu di Arafah. Sebelum tinggalkan Arafah, ambil 7 batu. Ya. Ngomong sama batu itu tapi pelan-pelan saja, bisik-bisik, jangan keras-keras. Rawing manis saya apa pokok di hanwe, batu nasi pawe, untuk mengambil kesaksian. Ya, persaksian. Ambil kesaksian lagi. Sama tadi yang di Mekah tadi, ya kan? Mengambil kesaksian. Bilang sama itu batu, batu, kau nanti menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah ya, bahwa saya sudah datang ke sini wukuf memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di belakang kemah kan ada tanah itu di Arafah. Iya, di Arafah. Kan tanah semua ini. Kalau si celuk litau gali sedikit itu tanah, kemudian kuburkan itu batu di situ, bilang bismillahi Allahu akbar, tanam ini 7 batu, baru tinggalkan Arafah. Nah, ada yang bertanya sama saya, kok harus 7 batu? Kenapa tidak bisa lebih? Bilang semangatnya ini apa sebenarnya? Kenapa 7 batu? Karena 7 itu pintu neraka. Ya. Ini pemahamannya seperti itu. Jadi setiap batu ini akan menunggu kamu di depan pintu neraka nanti. Untuk menutup. Kalau ada kau, dia bilang sama malaikat, jangan kau masukkan ini orang ini. Dah pertama dia tahu. Ya usah bidna. Dia pernah di Arafah. Nah itu kalau kajian tentang. Kemudian yang kedua mengenai melontar. Saya persingkat saja. Itu melontar kalau selama ini kita pahami yang kita lemparkan setan. Iya. Ya ngapain setan dilempar? Iya. Kan? Setan kok dilempar gitu. Untuk apa? Nah, kalau menurut ilmu tasawuf, menurut sufi, para ulama, yang dilempar itu dosa-dosamu yang kita lempar. Oh, dosa selalu bohongi orang, bismillah, Allahu akbar. Kayak gitu. Agar supaya setelah dari kita melaksanakan ibadah haji, kita sudah bersih dari sebuah dosa. Kan kita melempar berapa kali?
3 kali, 21 kali kita melontar. Apa yang kita lempar, baik di Ula, baik di Wusta, baik di Akabah, yang dilempar itu adalah dosa yang pernah kau lakukan. Dengan harapan kalau kau sudah lempar dan di Singkar Wamboi, acuritin dosa. Kita hancurkan itu lemparan kita. Bukan setan yang dilempar. Kenapa mau lempar di setan? Kayak gitu, Jadi ada pemahaman yang selama ini sebenarnya saya tidak mengatakan keliru, tapi kalau saya itu tidak terlalu sempurna. Kan bacaan melempar apa nih? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bukan rajman lisyayatin, bukan. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan rajman lisyayatin. Bismillah Allahu Akbar, lempar. Yang dilempar apa? Dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Kayak begitu. Nah, itulah sebenarnya inti dari Arbusna ini. Situasi Arbusna dari segi spiritualnya ya. Ini intinya dua ini. Nah, kemudian ini yang terakhir saya mau sampaikan, singkat saja. Banyak jamaah kita kalau sudah berangkat ke Madinah, tinggalkan Mekah, itu sampai di Madinah, dia hanya simpang kopornya di hotel langsung lari, karena mau ngejar arba'in itu tadi. Langsung lari ke Masjid Nabawi untuk ikut salat jamaah fardu di Masjid Nabawi. Nah, kalau saya mau sarankan kepada jamaah, kalau sampai di Madinah, sampai di hotel, istirahat dengan baik. Tenang saja dulu. Sebelum berangkat ke Madinah, mandi dulu dengan bersih. Ingatkan lagi mandi, tobat lagi kembali. Kenapa? Apa nasihat Rasulullah? Iya. Cari pakaianmu yang paling kau banggakan. Mana pakaianmu yang paling mahal, yang paling malola, musadik, pakai itu berangkat ke Masjid Nabawi. Karena kita mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sampai di Masjid Nabawi, jangan langsung masuk. Nah, jangan langsung tapabita malala masigi. Mikacok jiris. Apa? Berdiri sejenak di depan pintu Masjid Nabawi itu. Bayangkan Singkar Wamboi ini. Bayangkan kau lihat Rasulullah sedang duduk dalam kuburannya, nailongnya utama. Masya Allah. Ada perasaanmu saya sudah dipanggil Rasulullah masuk ke dalam masjid. Mau tahu kabe? Masuk lagi. Kalau sudah ada perasaan tak begitu, mau assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kita melangkahkan masuk ke Masjid Nabawi. Karena sebenarnya kuncinya Nabawi ya Rasulullah. Intinya Nabawi karena Rasulullah. Nabawi itu bisa mulia karena Rasulullah. Nah, kenapa Madinah bisa dikatakan afdalu min Makkah? Karena Rasulullah yang dilihat. Jadi Madinah itu lebih mulia daripada Makkah karena Madinah lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang banyak keliru selama ini. Datang ke Madinah, simpang kopor, langsung berangkat mikacok jiris. Cuma memang kita diharapkan bahwa kalau bisa selama jamaah kita di Madinah bisa salat fardu selama 40 di Madinah. Itu karena kemuliaannya Masjid Nabawi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Subhan. Terima kasih banyak. Terakhir ini untuk fase ketiga ya, pasca haji. Pulang ke tanah air. Puratonya patopo. Kalau bahasa saya juga tidak mengerti apa itu patopo. Yang jelas pulang ke tanah air, yang laki-laki pakai songkok haji, yang perempuan mungkin dengan pakaiannya kayak orang Bugis apa namanya itu? Ya pakai mispa, pakai mandawara apa? Iya. Namanya sudah haji ilham, namanya juga sudah hajjah hamidah. Nah dari sisi kontroler Kementerian Agama sendiri seperti apa ini mengurusi jamaah haji kita yang sudah wisuda itu? Jadi kalau berbicara pasca haji ya, memang ada sebuah organisasi atau lembaga IPHI ya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ya. Ini memang, tapi itu hanya lembaga. Tapi mungkin aktualisasi dari pelaksanaan ibadah haji ini bagaimana membumikan kembali ke Tokdang ini ya, ke Mandar ini dengan bekal yang tadi Anang Guru sudah sampaikan, melempar semua dosa-dosa ya. Nah, mungkin itu mudah-mudahan ini
tidak terulang lagi. Jadi secara kelembagaan memang ini belum terlalu jauh tersentuh ke sana di kegiatan-kegiatan pasca haji ini. Mungkin dari pergerakan organisasi ini dengan kesadaran individu masing-masing ini pengurusnya ini bisa bersinergi dan membangun agama ke masyarakat ini, menularkan hikmah-hikmah haji ini ke masyarakat yang lain. Mungkin anak guru juga mungkin bisa itu tuh. Dan saya kira penting juga itu karena bisa menularkan ilmu hajinya pada adik-adiknya, maksudnya setelah pemberangkatan hajinya. Nah sekarang ini pesan terakhir kita juga mau dengarkan ini dari enam guru kita tentang apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh jamaah haji kita ketika memang sudah melekat di namanya itu haji. Silakan guru. Sebenarnya budaya itu budaya ya, harus panggil haji itu kan budaya. Kalau bicara orang-orang di luar selain di Indonesia ini tidak ada itu begitu. Tidak harus bilang haji A, haji B atau haja A, haja B, itu nggak ada di luar, cuma di Indonesia saja. Ini menyangkut status sosial. Nah ini kalau sudah begini modelnya ini bisa mengurangi pahala hajinya. Macai mu ande dipilungi haji. Macet tu nunggu mandena nana dia ya. Apa haji mayamo? Musamman di haji masuk di sana tuh dia. Itu justru bisa mengurangi nilai hajinya. Maksud saya kalau kau dipanggil haji syukur, kalau tidak ya dapat cahaya. Kayak begitu. Kan banyak juga orang belum haji dipanggil haji. Doa-doa. Itu doa. Itu doa. Nah intinya sebenarnya kalau mabrur itu kembali pulang dari sana menjadi haji yang mabrur apa? Intinya cuma satu. Dia menjadi orang yang jauh lebih baik sebelum dia berangkat haji ketika dia pulang. Kalau sama saja kelakuannya sebelum berangkat dengan pulang, apa sangat mandar itu? Begitu-begitu di balik haji, setengah bandian unau, panggawan nau. Apalagi yang paling buruk cilaka bala, saya bilang kalau kembali dari haji sampai di tanah air justru perbuatannya semakin jelek. Sebelum dia berangkat haji itu ciri-ciri haji mardud, haji yang tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kalau songkok sendiri ya kan kalau pakai haji tadi pakai songkok putih ini, terus mandawara ini pakai ini beliau berdua sudah sering haji tapi tidak pakai songkok haji. Itu bagaimana nih, Guru? Ya karena memang tidak ada hubungannya. Iya. Songkok, saya tadi bilang itu budaya. Itu budaya kebiasaan orang kita di sini kalau pulang haji pakai songkok haji. Ibu begitu juga ibu-ibu pakai bandawara tadi supaya disanggup haji bimo. Begitu. Kalau selama itu tidak ada illat di dalam hatinya melok di sana, tidak ada masalah. Tapi kalau melok di pawang haji matua merusak ini semua ini. Justru bisa merusak. Amalan-amalan haji kita setengah mati kita di Mekah, di Armustan dengan di Madinah. Mungkin itu Pak Subhan yang paling penting. Tapi jangan juga tidak dipakai. Jangan juga tidak dipakai. Saya bilang ini budaya. Iya. Ya, karena al-adat tuh muhakkama. Ya, itu budaya. Siapa tahu paling tidak kalau orang lihat kita toh di hatinya bilang mudah-mudahan bisa saya seperti itu. Itu doa, penyemangat bagi yang lain. Mudah-mudahan besok-besok saya juga dipanggil Allah, saya kembali bisa seperti begitu. Untuk fase terakhir ini kita minta closing statement dari masing-masing narasumber kita. Himbauan dan harapannya kepada masyarakat kita secara umum dan secara khusus untuk jamaah haji kita kloter 13 dan 18. Saya mulai dari Haji Mimsyad. Ya, jadi begini pesan ya dan harapan. Pertama memang harus tetap jaga kekompakan, saling sayang menyayangi, bantu membantu. Jadi prosesi yang akan kita laksanakan ini bukan berarti prosesi nafsi-nafsi. Kita bergerak bersama dengan yang lain secara mengikuti alur dan perintah. Jangan terkesan ingin mengambil jalur tersendiri karena namanya rombongan, ada penanggung jawab di sana. Karena ada kehilangan atau apalah yang terjadi dalam sebuah kloter itu menjadi tanggung jawab petugas kloter. Jadi kekompakan ini saling memberitahu kalau ada sesuatu yang perlu dibantu itu tersampaikan ke petugas-petugas yang memang sudah diamanahi pemerintah untuk mengawal jamaah haji. Intinya pesan Pak Menteri buat jamaah senang, tenang dan tercapai
yang kerinduan yang selama ini yang dia inginkan, yang dia dambakan. Itu saja barangkali dari saya ke Guru, silakan Guru sambil ke kamera pesannya. Ya, pesan terakhir saya kepada seluruh jamaah Kloter 13 maupun Kloter 18 yang akan berangkat ke Tanah Suci, pesan saya satu, hindari hal-hal yang membuat niat kita itu rusak. Luruskan niat secara baik-baik bahwa kita ini berangkat karena menjadi duyufur rahman. Anda itu menjadi tamu-tamunya Allah. Sebagai tamu tentu bagaimana caranya supaya menyenangkan tuan rumah. Siapa tuan rumah? Tuan rumah kita di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berharap mudah-mudahan sekembalinya jamaah baik Kloter 13 maupun 18 ke tanah air, kita berharap semua dan kita bermohon kepada Allah Anda semua menjadi haji yang mabrur dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat Kemenang Polman, inilah akhir dari perbincangan kita tentang spiritualitas haji pada hari ini. Kementerian Agama memiliki komitmen untuk melayani Anda semua dengan hati dan jaga kesehatan sebelum pemberangkatan. Ya, seperti doa Nong Guru tadi, semoga Anda semua menjadi haji yang mabrur. Amin. Laisalahul jaza illal jannah. Amin amin. Terima kasih Nong Guru sudah hadir di studio ini. Mudah-mudahan sehat Pak Kasubag TU. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.